Halo rekan-rekan semua, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik. Oke, kali ini saya mau membahas sedikit tentang tips atur uang THR di tahun ini ya. Mungkin rekan-rekan semua bagi pekerja ataupun pegawai-pegawai kemungkinan sudah semua mendapatkan THR dari kantornya ataupun dari instansi-instansi gitu kan. Nah, menjelang Hari Raya Idul Fitri ini salah satu hal yang kerap dinanti nih kan, yang pastinya kita nanti kan, mendapatkan uang tambahan dari luar penghasilan bulanan. Memang membuat kita semua bisa lebih leluasa dalam memenuhi kebutuhan hari raya. Tapi ingat ya rekan-rekan semua, jangan sampai menjadi bumerang. Kenapa? Karena pada saat mendapat THR kita akan menjadi kalap dan akhirnya THR cuma numpang lewat saja, kan? Jangan survei gitu kan. Ada beberapa pernah saya baca itu survei di mana pengeluaran di bulan Ramadan itu pastinya lebih besar ya, sekitar 25-50% dibanding anggaran bulanan biasa. Nah, adanya THR ini mungkin bisa membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, terus bagaimana nih caranya agar kita lebih bijak nih menggunakan uang THR ini agar tidak boros? Nah, salah satunya cara yang paling ampuh adalah dengan membagi THR sesuai dengan skala prioritas, kan gitu. Nah kali ini saya mau mencoba mengurutkan kebutuhan yang perlu dipenuhi menjelang Idul Fitri. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu yang sangat prioritas dan wajib, yaitu zakat fitrah. Hal yang pertama yang menjadi prioritas adalah memang yaitu sisihkan THR untuk zakat fitrah, karena ini suatu kewajiban yang perlu dipenuhi bagi umat Muslim atau ya. Nah, berapa sih besarannya itu? Kalau kita melihat webnya di Basnas, gitu kan, zakat fitrah untuk tahun ini per orang, gitu kan, per orang itu sekitar 45.000 atau makanan pokok dengan berat 2,5 kilo ataupun 3,5 liter per jiwa. Ya, jadi ini wajib yang perlu diplotkan dahulu. Yang diperlu prioritaskan pertama adalah zakat fitrah. Nah, setelah zakat fitrah udah disisihkan, langkah berikutnya yaitu kebutuhan lebaran. Nah, konteks kebutuhan lebaran ini saya yakin banyak banget konteksnya. Nggak hanya beli baju baru gitu kan. Nah, di sini saya mau mencoba untuk mempresentasekan gitu kan. Kita menyisihkan kebutuhan lebaran itu kita sisihkan di 50% dari THR tersebut gitu kan. Nah, 50% ini plotnya untuk apa aja sih itu kan. Nah, yang pasti pertama mungkin untuk satu kebutuhan mudik ya. Mungkin teman-teman yang mudik ya, walaupun rumah mertua atau rumah orang tua hanya berjalan beberapa kilometer saja ya, pasti ada butuh budget untuk proses mudik ke orang tua gitu kan. Itu pertama mudik. Kemudian ada membeli baju, pasti kalaunya tradisi orang Indonesia itu pasti membeli baju. Kemudian angpau ini kita bagi-bagi ke mungkin orang tua, terus ke keponakan gitu kan. Nah, ini kita spend sebanyak 50% dari THR. Nah, setelah kebutuhan lebaran terpenuhi di 50% ini, kita juga harus mikirkan spend sebanyak 20% untuk bayar utang. Kenapa sih kita spend 20% untuk membayar utang? Karena THR ini adalah momen dimana kita mendapatkan uang tambahan gitu kan, di luar dari uang gaji gitu kan. Nah, kita spend 20% untuk menyisihkan membayar utang, dengan catatan jika memang rekan-rekan semua mempunyai tanggungan hutang ya, sisihkan aja 20% untuk bayar utang. Nah, selebihnya kalau ada masih sisa, kita spend juga di 20% untuk disisihkan di dana darurat ataupun di tabung. Nah, kali ini saya juga mau memberikan tutorial atau praktek langsung dengan mensimulasikan pendapatan THR. Nah, kita langsung saja. Nah, praktek pembagian uang THR, kita mengasumsikan rata-rata UMR di 3.900.000. Kita ambil contoh aja di 3.900.000. Jadi kita mendapatkan 3.900.000. Nah, dari sini tadi kalau melihat dari persentase, paling tinggi adalah di kebutuhan lebaran. Itu porsinya sebanyak 50%. Nah, selebihnya kita spend ke bayar hutang dan dana darurat. Nah, kalau kita ngomongin zakat itu yang
sesuai Basnas tadi satu orang 45.000 lah. Kita mencoba mengasumsikan bahwasanya kita keluarga mempunyai anak 2, suami istri dan anak 2, jumlahnya adalah sebanyak 4. Nah, masing-masing dari Basnas tadi menyampaikan bahwasanya per jiwa sebanyak 45.000. Nah, kita tinggal ngalikan saja 45.000 kali 4 orang. Nah, realisasinya sebanyak 180.000. Nah, dari spend 10% tadi dari 3,5 juta, 3,9 juta ini 10%-nya 390, kita hanya memakai realisasinya 180.000. Itu pun masih ada sisa 210.000. Nah, kemudian masuk ke kebutuhan yang paling besar yaitu 50%, di mana 50% ini kita bagi menjadi kalau di sini saya mensimulasikan menjadi 4 pos gitu kan. Nah, 50% dari 3,9 adalah 1,950. Nah, kita asumsikan orang tua kita masih ada semua nih kan. Nah, yang namanya momen THR ya setidaknya kita pengen memberi uang jajan lah ya ke orang tua kita itu kan ya, walaupun nilainya nggak banyak itu kan, setidaknya kita berusaha untuk memberi kebahagiaan melalui uang tambahan ya. Kita poskan di masing-masing orang tua itu 200.000. Nah, kalau kali 4 itu spend ke 800.000 untuk uang diberikan ke orang tua atau mertua kita ya. Kemudian lanjut ke baju anak istri dan kita spendkan aja di 500.000 gitu kan. Nah, kira-kira dapat nggak sih? Banyak di Shopee yang sangat murah-murah itu banyak tuh kan, yang di promo-promo lebaran di Shopee itu banyak, di toko online itu banyak sekali. Nah, kita spend di 500.000. Kemudian angpau, asumsi kita punya keponakan-keponakan sebanyak 4, udah dikasih 25.000 aja per anak-anak itu, kali 4 sebanyak 100.000. Nah, kemudian di budget transport, yang namanya budget transport kita itu di bulan lebaran pastinya kan kita mau ada berkunjung ke orang tua, saudara-saudara, pasti kan membutuhkan transportasi yang mulai dari bensin gitu kan, mulai dari motor itu kan. Nah, silakan spend 500.000 untuk mengakomodasi budget transport untuk silaturahmi ya, itu. Jadi dari total zakat dan kebutuhan kita masih ada sisa sekitar 260-an gitu kan. Nah, selebihnya ada bayar hutang, tabungan, dan dana darurat. Nah, kita ngambil aja 20% dari 3,9 itu sebanyak 750, terus kita tabungan kita spend 5% dan dana darurat 15%. Nah, dari realisasi tersebut kita masih mendapatkan sisa di 260. Jadi dari THR 3,9 ini kita hanya memakai 3,6. Nah, kita masih ada mendapatkan 250 inilah kita manfaatkan untuk di dana darurat. Kenapa begitu? Karena di sewaktu-waktu pada saat kita ada kebutuhan, pada saat sementara kita merayakan hari lebaran, kita masih punya spare di 260. Nah, itu dimanfaatkan untuk membackup siapa tahu ada kebutuhan mendesak pada saat bulan Ramadan. Poinnya yang prioritas pertama yaitu zakat, THR masuk itu silahkan 10% langsung di-spendkan ya. Setelahnya itu kebutuhan, lah sisanya adalah untuk bayar hutang, tabungan, dan dana darurat sesuai yang saya tampilkan di Excel tersebut. Disclaimeran ya, ini hanya sebatas asumsi dari saya saja. Jika video ini menurut rekan-rekan bisa memberi pencerahan pada rekan-rekan, bagi yang belum subscribe tolong subscribe dan like, dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih. Support dan dukung channel Cara-Caraku dengan cara mensubscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update dari kami.